buat film beginian gua kasih ratingnya langsung. Ya, buat film kayak gini gua kasih rating 10/10 alias victory. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakal ngelakuin segmen review film. Ya, segmen review film ini tuh adalah segmen yang dimana aku bakal ngebahas dan bakal ngebedah filmnya yang lagi tayang sekarang. Ditambah lagi, kalau kalian yang gak mau kena alur ceritanya, tenang, ini tuh non spoiler ya. Jadi ini tuh non spoiler, dari kalian bisa bebas tuh yang namanya spoiler ya. Jadi hari ini aku mau segmen review film berjudul Odysseus. Promise me you will come back. What if I can't? Film Odyssey ini tuh adalah film yang dimana film ini tuh disutradarai oleh satu sutradara, yaitu the one and only Christopher Nolan. Ya, Christopher Nolan ini tuh adalah sutradara yang mungkin kalian lebih kenal dia lewat film Batman lah ya, lewat film Batman Beginnings, terus film Dark Knight dan Dark Knight Rises. Nah, ditambah lagi selain film-film Batman, dia ini tuh juga terkenal karena film Memento, terus sama juga film Interstellar. Ditambah lagi kayak film Inception lah, itulah, bahkan buat aku secara kepribadian Christopher Nolan itu adalah salah satu filmnya yang paling terbaik menurut aku. Ditambah lagi dia menurut aku lah ya, kalau ditanya soal luar negeri. Kalau kalian yang tanya soal luar negeri nih, gue jawab nih. Nah, kalau orang tanya apa sutradara favorit lo kalau di luar negeri, jawaban gue satu, Christopher Nolan. Ya, Christopher Nolan itu gue suka dari filmnya ya, apalagi terakhir kalau nggak salah dia bikin film Oppenheimer tentang seorang ilmuwan bom nuklir yang menyesal karena telah menghancurkan bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu bikin gue kayak ngerasa anjir, kasian juga si Oppenheimer ya. Ya, jadi hari itu kita bakal ke film Odyssey ini tuh berkisah tentang seorang veteran bernama Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon, yang dimana Odysseus ini tuh adalah seorang ayah sekaligus seorang pemimpin peperangan, yang dimana dia ini tuh terkenal karena cerdik dan juga bisa menyerang dengan sangat-sangat mudah. Nah, ditambah lagi deh, kalau kalian yang tanya, film ini juga angkat satu kata, yaitu Achilles. Achilles ini tuh, atau biasa dibaca Achilles ini tuh adalah seseorang yang nggak bisa dibunuh, yang dimana mau itu ditusuk lah, dihancurin lah, gak bakalan pernah mati, kecuali dia punya satu kelemahan, yaitu di tumit ya. Kalian tahu lah ya Achilles itu apa. Achilles itu udah diceritain lah ya. Nah, ditambah lagi deh, Achilles ini tuh yaitu adalah seseorang yang nggak bisa mati kecuali tumitnya ditusuk ataupun ditombak lah, ataupun dipanah. Ya, mari kita lanjut. Ya, Odysseus ini tuh ingin pulang ke kota asalnya, yang dimana dia ini tuh ingin pulang untuk mengunjungi istri dan juga anaknya, yang dimana istrinya bernama Penelope dan juga anaknya bernama Telemachus. Penelope diperankan oleh Anne Hathaway, Telemachus diperankan oleh Om Tom Holland, yang bentar lagi dia bakal main di film Spider-Man Brand New Day. Ya, mari kita lanjut, yang dimana Odysseus ini tuh harus berusaha untuk menghadapi segala monster, mau Cyclops dan lain-lain. Tambah lagi deh, kalau kalian tanya, kalian mungkin nggak tahu lah film Odyssey ini tuh apa. Ya, film Odyssey ini tuh ngangkat satu tema, yaitu tema kuda Troya. Siapa sih yang nggak asing sama
sama dongeng yang satu ini, yaitu Kuda Troya ataupun puisi lah ya, yang dibuat sama Homer. Ya, jadi ada satu adegan yang dimana pasukan Yunani berpura-pura mundur dengan meninggalkan satu patung kuda untuk para pasukan Troya. Yang dimana Kaisar Troya ini tuh mereka mengira kalau ini adalah hadiah untuk mereka. Pada akhirnya mereka bawa masuk ke kota Troya, dan pada malam harinya mereka diserang oleh pasukan Yunani yang ternyata berada di dalam tubuh patung kuda itu. Nah, itu terdikan. Nah, ditambah lagi gue kayak anjing, nih film indah tapi berdarah lah ya. Nah, kalau kalian yang tanya, film ini tuh dapat rating 13 plus alias 13, yang dimana deh di luar negeri aku baca beritanya film Odysseus ini dapat rating 17 tahun ke atas, karena film ini tuh mengandung adegan berdarah dan intens. Nah, film ini tuh kenapa film ini tuh dapat rating 13 tahun ke atas? Karena film ini tuh dipotong ataupun di zoom ataupun disensor ataupun di blur oleh LSF. Kami katakan kalau film ini tetap dapat rating 17 plus, maka film ini penjualan tiketnya bakalan menurun, alias penontonnya bakal sedikit. Nah, pada akhirnya adalah ya dipotong. Nah, apalagi deh kalau kalian yang tanya deh, film Odysseus ini tuh adalah film Christopher Nolan yang buat aku sangat kemudian ini film terbaik dan masterpiece. Sama lagi deh, waktu Odysseus menghadap ke rajanya yaitu Agamemnon, dimana kalian tahu lah ya, Agamemnon ini tuh adalah seorang raja yang sangat perkasa, tinggi, bahkan menggunakan jubah ksatria. Nah, buat aku saya bandinginnya, buat aku kostumnya ini tuh kalian tahu lah ya, kostumnya itu mungkin kalian lihat kayak Batman, ya dimana kalian tahu lah ya, kostumnya itu kayak Batman. Tapi deh buat aku film ini tuh kostum Agamemnonnya ini tuh kayak anjir, itu estetik bener. Bahkan juga film ini tuh punya aura farming yang dingin, cool dan tinggi kalau soal Agamemnonnya. Nah, ditambah lagi deh kalau kalian yang tanya, film ini juga nampilin beberapa 3 aktor, yang mana 3 aktornya itu adalah si ya pertama Tom Holland, yaitu udah pasti Telemachus. Kedua udah pasti Zendaya berperan sebagai Athena. Ketiga John Bertal yang dimana dia ini itu berperan sebagai prajurit dari Odyssey menyerang pasukan Troya. Ya, kalau kalian yang tanya, film ini juga mengangkat satu tema yaitu hukum Zeus, yang dimana deh kalau kalian yang tanya, Odyssey ini tuh harus menghadapi hukum Dewa Zeus karena katakan dia itu sudah membunuh banyak sekali orang-orang yang tak berdosa. Ditambah lagi deh waktu adegan kepala patung dipenggal. Nah, itu kalian bisa lihat gitu, itu kayak terasa anjir tuh patung. Nah, apalagi deh kalau kalian yang tahu ada gitu sisa-sisa runtuhan bangunan Troya yang masih ada sampai sekarang. Nah, gimana orang udah bisa cek ya di Google. Nah, ditambah lagi ya, buat aku film Odyssey ini adalah film terbaik menurut aku. Ditambah lagi film ini cocok banget buat kalian yang suka sama film Nolan. Nah, apalagi deh kalian mungkin lebih tahu ya, kalian mungkin ada shock ataupun ya mungkin bakal geleng kepala karena film ini itu bisa dapat rating tinggi gitu. Ditambah lagi deh film ini itu adalah film yang membuat aku nggak ada kelemahannya sama sekali. Ditambah lagi aku ini tuh ngelihat actingnya Matt Damon di sini itu bagus banget. Ditambah lagi dia ini sebagai Odysseus, si Matt Damon ini tuh kayak anjir, itu kayak dingin sama juga penuh penyesalan. Apalagi deh Matt Damon ini tuh terakhir kalau nggak salah dia main di film Oppenheimer, yang dimana ceritanya di film Oppenheimer dia sebagai Leslie, yang dimana dia ini tuh awalnya pengen liburan, tapi karena
Tapi karena dia ditawarin oleh Christopher Nolan buat main film Oppenheimer di naskah merah, pada akhirnya dia pun menerima tawaran itu. Nah, sekarang dia balik lagi ke film Odyssey ini. Ya, kedua tuh Telemax. Ini mana? Telemax ini tuh kalian tahu lah ya, dia itu adalah anak keturunan dari Odysseus dan juga Penelope. Yang dimana deh, kalau kalian yang tanya, actingnya Om Tom Holland sini tuh bagus banget, tapi buat aku sifatnya itu kayak masih remaja, kayak nggak dewasa gitu, kayak nih ibaratkan Telemax ini tuh lagi makan permen alias bayi. Nah, tiba-tiba ada orang yang ambil permennya terus dia ngamuk kayak anjing sih. Tapi buat aku ya, aku masih bisa kagumi lah ya. Ditambah lagi deh actingnya Robert Pattinson di sini. Ya, Robert Pattinson itu adalah orang yang paling orang yang dimusuhi sama si Telemax ini, yang dimana dia ini tuh kayak pengen banget nikahin Penelope, ibu dari si Telemax itu. Yang dimana deh, kalau kalian yang tanya, actingnya si Robert Pattinson di sini tuh kayak bagus banget, dan ini kayak anjing orang. Apalagi terakhir kita lihat dia lewat film Tenet di Tenetnya Christopher Nolan. Nah, terus kedua lewat film Matt Reeves yang merupakan sahabatnya Christopher Nolan, yaitu film Batman. Ya, kalian tahu lah ya, kalau Robert Pattinson ini tuh udah main di film-film kayak Nick 17 lah itulah. Nah, itu kayak buat aku ya, actingnya bagus di sini, dan aku setiap kali kesel banget sama Robert Pattinson ini. Ya, jadi buat film kayak begini aku itu juga nggak nyangka banget aku bisa nonton film ini. Ditambah lagi deh, aku ini tuh saranin kalian semua buat nonton film ini tuh di versi IMAX agar kalian bisa dapet nuansa yang lebih gelap. Apalagi deh, tema Odysseus ini tuh khusus buat orang dewasa. Walaupun film ini dapat rating 13 tahun ke atas, film ini tuh harus disaksikan oleh orang-orang dewasa, kecuali kalau anak 13 tahun ke atasnya itu udah punya sifat yang sedikit berani. Nah, itu baru aku suka. Nah, kalau kalian yang tanya, versi IMAX ini tuh lebih bagus dan lebih luas. Apalagi deh, selain IMAX, kalian bisa nonton di Screen X, bahkan juga Spare X, bahkan juga 4DX di TV. Ya, kalau kalian yang pengen nonton film ini dengan nuansa yang lebih gelap, kalian bisa nonton di IMAX, 4DX, Spare X, dan juga Screen X, dan juga 3D. Ya, jadi buat aku film ini masih seru lah ya. Dan buat aku deh, film ini lebih cocok untuk tidak dihujat. Nah, kalau kalian yang tanya, film ini tuh gunain satu kamera, yaitu kamera IMAX, yang dimana Christopher Nolan ini tuh sering banget dibilang orang yang sering banget merusak kamera IMAX. Kamera pertama hancur karena dia nyutradain film Dark Knight, yang dimana kan tahu lah ya, mana Dark Knight itu kameranya tiba-tiba langsung rusak dan dia pun ganti beberapa juta dolar. Nah, kedua Dunkirk, yang dimana Dunkirk ini tuh dia itu merusak kamera kedua ataupun kamera ketiga dengan harga yang sangat mahal, yang kemana kalian tahu lah ya, dimana IMAX itu besarnya itu lebih gila, bahkan lebih luas layarnya, tapi kameranya itu berisik dan harus diisi dengan dubbing. Nah, itulah ya rasanya kalau kalian jadi sutradara, yang dimana kalau kalian yang mau jadi sutradara, mendingan kalian tuh harus coba untuk bikin film tapi dalam versi IMAX. Ya, tambah lagi deh, kalau kalian yang tanya, buat aku film ini adalah salah satu film Odysseus terbaik, dan buat aku film ini pun nggak bisa dikategorikan sebagai film yang sampah, tapi film ini tuh masterpiece, and this is film is very absolute cinema, bro. Ya, ada satu adegan ketika pasukan Odysseus keluar dari patung kuda Troya, dan mereka pun menyerang
satu persatu pasukan Troya, dan itu diiringi oleh suara gong ataupun nyadram lah ya, yang dimana itu makin cepet kayak tang 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 tung 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 tung. Nah itu kayak anjir, itu nuansanya itu kayak gelap, intens, dan buat aku ini kayak anjir gila. Apalagi deh, aku ini tuh termanjakan, dan juga aku itu melihat si pembantaian ini tuh kayak terasa indah, bahkan lebih masterpiece bro ya. Buat film kayak begini nih masih seru, dan buat aku film kayak begini nih tuh lebih seru daripada film Avatar Fire and Ash, yang sayang banget buat aku film Avatar Fire and Ash ini tuh masih kalah dari audisi ini. Jadi tambah lagi deh, aku ini tuh pengen apresiasi Christopher Nolan karena udah berani ngebuat film ini walaupun dihujat lah ya. Kalau kalian yang tanya apakah film ini tuh menjadi kejutan dari Nolan, tidak. Film ini tuh adalah kebangkitan dari Nolan, si raja film terbaik di US. Ya, jadi gitu aja review aku kali ini. Sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Marvel, see you.